Halo anak-anak kami, sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, Bapak akan terlebih dahulu menyapa anak-anak kami dengan salam SFD. Semangat fraternitas Dina. Anak-anak kami, selamat jumpa kembali dalam pertemuan kita pada kesempatan ini. Nah, kita akan mempelajari tentang materi agama. Seperti apa itu? Mari kita simak dan saksikan dalam materi singkat berikut ini. Orang beriman menjaga keutuhan alam ciptaan Allah. Alam menjadi sumber hidup manusia. Sejak semula, Allah telah menciptakan alam ini untuk manusia. Pernyataan ini terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 26. Setiap manusia harus kembali kepada panggilannya untuk bertanggung jawab atas alam, yakni merawat, memelihara, dan melestarikannya demi kehidupan bersama. Alam sebagai bagian hidup manusia. Alam merupakan bagian dari hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia tidak dapat dipisahkan dari alam. Kita sadari bahwa Tuhan menciptakan bumi dan isinya dari hari pertama sampai hari kelima, yang pada akhirnya diperuntukkan bagi kehidupan manusia. Pada kenyataannya, banyak perilaku manusia yang justru dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, antara lain 1. Penebangan hutan untuk industri perkayuan yang menyebabkan bencana alam. 2. Ketidakpedulian terhadap lingkungan yang tampak dalam membuang sampah sembarangan tempat. Ketiga, tindakan pencemaran lingkungan sungai dengan membuang limbah berbahaya ke dalam sungai. Keempat, pemakaian obat-obatan untuk membasmi hama tanaman dan asap kendaraan yang sedikit demi sedikit meracuni kita. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 31 dikisahkan bagaimana Allah menciptakan alam ini dengan begitu indahnya. Namun, karena keserakahan Adam dan Hawa, sehingga menjadikan alam ini menjadi rusak. Dalam Kejadian bab 3 ayat 17-19 dikisahkan, sejak meninggalkan Taman Firdaus dengan segala kebutuhan hidupnya yang serba ada, Adam dan Hawa terpaksa harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. B. Bersahabat dengan alam. Keharmonisan hubungan antara alam dengan manusia dapat terjalin dengan baik jika dalam diri manusia ada kehendak yang baik dan memelihara alam sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini dapat dilakukan jika manusia menyadari peran dan tugasnya sebagai citra Allah. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan sangat mempengaruhi pencemaran lingkungan yang sangat merugikan kehidupan, yakni yang pertama pencemaran udara, yang kedua pencemaran tanah, dan yang ketiga pencemaran air. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26-31 dikisahkan bagaimana manusia dipanggil oleh Allah untuk senantiasa memperhatikan alam lingkungannya. Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk menguasai alam dengan mengolah, mempergunakan, dan melestarikan alam ciptaan ini. Usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan alam, yang pertama memanfaatkan transportasi umum, hemat listrik hingga hidup seadanya atau sederhana. Kedua, mengurangi penggunaan mobil dengan cara naik sepeda, jalan kaki, atau dengan naik bus. Yang ketiga, composting. Cara untuk membuang sampah dapur. Langsung ke tanah, bukan ke tong sampah. Misalnya seperti kulit bawang dan kulit sayur dan yang lainnya. Yang keempat, memperhatikan keran air bila tidak dipakai.
Yang kelima, menempatkan sampah pada tempatnya. Anak-anak kami, demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Pada pertemuan kita yang pertama ini, semoga anak-anak kami dapat memahami dengan jelas dan dapat menyelesaikan pertanyaan yang disampaikan dalam LMS. Sekian dan terima kasih. Salam SFD. Semangat fraternitas Dina. Dadah.